salam ketemu kembali dengan saya Nirena Stanggang dalam belajar bersama matematika. Kesempatan ini kita akan membahas soal PISA. Apa itu PISA? PISA atau Program for International Student Assessment adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD, Organisasi Internasional Bidang Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. PISA bertujuan untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lebih baik dan inklusif secara efektif. Jadi anggota PISA secara sukarelawan secara sukarela. Nah, PISA itu diadakan sejak tahun 2000, awalnya 41 negara dan setiap 3 tahun sekali. Jadi kalau kita lihat seharusnya tahun 2021, tapi karena pandemi maka tahun 2022 lah dilaksanakan PISA. Peserta PISA usia 15 tahun. Tahun ini akan diadakan pada PISA 2022 sekitar Mei dan Juni. Indonesia berada pada tahun 2018 pada peringkat ke-74 dari 79 negara. Nah, untuk mengerjakan soal PISA kita perlu mendiagnosa soal tersebut, ya. Soal PISA itu perlu penalaran dan kecermatan, tidak seperti soal-soal biasa yang hanya diketahui, ditanya, nah begitu ya. Jadi di sini perlu kita penalaran dan mendiagnosa daripada soal. Contoh nomor 1, perhatikanlah informasi pada jenis jemuran di samping dan jawablah pertanyaan berikut. Klik pada salah satu jawaban. Nah, ini informasinya. Dikatakan di sini bahwa untuk membuat satu jemuran diperlukan tiang 75 cm sebanyak 6, tiang 140 cm sebanyak 1, sambungan T sebanyak 2, sambungan lurus sebanyak 2, skrup 10, tarakan bawah 2, roda 4. Sedangkan ini stok yang tersedia. Dengan jumlah stok ini berapa unit jemuran yang mungkin dibuat? Nah, biasanya kita lihat stok yang terkecil. Kalau kita stok terbesar, contoh 7.200 yang tersedia, satu tiang 6, maka bisa kita buat 1.200 tiang. Tapi kalau kita lihat yang stok terendah ini, tatakan bawah 1865, di sini satu jemuran dibutuhkan 2 kali 1.200 sudah tidak cukup. Maka kita berpedoman kepada yang terkecil, tatakan bawah, maka kita buat tatakan bawah. Tatakan bawahnya berapa yang tersedia? 1865. Satu tiang dibutuhkan berapa? 2. Maka ini kita bagikan 18 bagi 2 9, 32,5. Maka jawabannya 932. Bisa ya? Kemudian nomor 2. Kita lihat nomor 2. Katanya di sini, jika pemilik pabrik memutuskan menambah skrup dalam skrup 40% dari jumlah yang diperlukan. Tadi yang diperlukan skrup adalah 10, ditambahnya 40% lagi. Maka penambahan adalah 40% kali 10. 40 per 100 kali 10 sama dengan 4. Apa ditanya? Maka skrup yang dimasukkan ke dalam kardus sebanyak tadi yang diperlukan adalah 10. Dia menambah 40%. Maka di kardus harus dimasukkan 10 tambah 4, 14. Nah, begitu dia, harus hati-hati melihatnya. Nomor
nomor berikutnya. Nah, ini melapisi kue ulang tahun. Nah, jadi kalau dengan aplikasi kita hanya cukup memasukkan saja. Nah, lihat, katanya lapisan permukaan, lapisan permukaan 25 kali 20, dapat di sini 500. Kita tulislah di sini 500 cakupan berapa katanya? 4, banyak lapisan 2. Nah, kalau pakai aplikasi langsung hitung, langsung terdapatlah di sini hasilnya. Secara manual begini, maka jumlah coklat yang diperlukan, saya sudah ngerti ya, tadi tinggal kita masukkan harga hasilnya ini, tinggal dihitung. Nah, ini sekarang begini, luas permukaan dikali lapisan. Nah, jadi ini luas permukaan dikali lapisannya berapa? 2 dibagi cakupannya ada berapa? 4. Maka hasilnya adalah ini 500 bagi 2, 250 ml. Karena ini tadi luas permukaan cm kuadrat. Ini cm kuadrat per mililiter. Ini habis, ini jadi ke atas. Gitu ya. Jadi jawabannya 250. Jadi pakai aplikasi, kalau kita menggunakan aplikasi, kamu masukkan, tinggal hitung. Nah, begitu dia. Ini Rani dan Tika membuat jadwal bersama setelah pukul 16. Nah, ini gampang nih kalau kita diagnosa ya. Nah, si Rani ini 30 menit satu masker. Jadi kalau Senin dia 15 sampai 18. Jadi di sini dia belum selesai bekerja. Ini dimulai dari 18. Maka kita lihat yang supaya bisa mereka ya adalah hari Sabtu. Sabtu si Rani pukul 12 sudah selesai. Si Tika pukul 16, jadi pukul 12 sampai seterusnya sudah bisa. Si Tika pukul 16 sudah bisa. Nah, disinilah mereka bersama. Maka kita lihat Rani, tadi Rani selesai kan pukul 12. Jadi pukul 12 sampai seterusnya sudah bebas. Si Tika 12 sampai 16. Setelah pukul 16 dia udah bisa. Maka mereka bisa dapat belajar bersama setelah pukul 16 adalah hari Sabtu. Gitu ya. Terima kasih. Ikuti terus video dari Ibu Nels ya, supaya kita belajar bersama matematika. Terima kasih, sampai ketemu.